Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Afatur Rahmah dengan NIM 2203401011091 dari Prodi Ilmu Komunikasi akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi lintas budaya. Komunikasi sendiri memiliki arti proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk memperoleh feedback, sedangkan budaya merupakan hasil dari budi. Maka secara umum, pengertian atau definisi dari komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, atau secara imajiner antara dua orang atau lebih yang memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan demikian, secara luas pengertian komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran, gagasan, dan makna antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Sedangkan definisi menurut para ahli, salah satunya yaitu Lelewery, menyatakan bahwa komunikasi lintas budaya merupakan pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakangnya. Maka mengapa kita harus mempelajari komunikasi lintas budaya? Karena budaya merupakan komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Jadi, komunikasi dan budaya adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan logam yang memiliki dua sisi yang sama, tidak bisa terpisahkan. Adalah fungsi komunikasi lintas budaya. Jadi, komunikasi lintas budaya memiliki beberapa fungsi, di antaranya satu, mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, suku, dan bangsa yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi lintas budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosialnya. Fungsi selanjutnya adalah menambah pengetahuan. Komunikasi lintas budaya dapat memberikan wawasan baru, bahkan wawasan yang belum pernah diketahui sebelumnya oleh individu tersebut. Sebab, dalam komunikasi lintas budaya, beberapa individu berkumpul dengan latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya selanjutnya yaitu hubungan interaksi. Dalam komunikasi lintas budaya dapat menciptakan hubungan yang komplementer dan selaras. Jadi, tujuan dan manfaat mempelajari komunikasi lintas budaya menurut beberapa ahli, yaitu orang yang mempelajari komunikasi lintas budaya akan memiliki kepekaan budaya. Yang kedua, menghormati semua budaya, memahami apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan percayai. Selanjutnya, menghargai perbedaan antar budaya. Hal itu disampaikan oleh Gadikan dan Kim 1984 dan Adler 1982. Sedangkan menurut Litvin 1977, seorang yang telah mempelajari komunikasi lintas budaya, maka secara otomatis dia akan menyadari dan memahami budaya itu sendiri. Lebih peka secara budaya, memiliki kemampuan untuk terlibat dengan anggota budaya lain, memperluas dan memperdalam pengalaman, serta mempelajari keterampilan komunikasi dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dalam mempelajari beberapa ilmu, salah satunya komunikasi lintas budaya, tentunya tidak semua berjalan mulus. Pastinya ada hambatan yang terjadi di dalamnya. Nah, hambatan-hambatan tersebut diantaranya satu, adanya perbedaan bahasa. Dalam bahasa yang berbeda atau penggunaan istilah yang berbeda, penggunaan istilah yang ambigu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Seperti contohnya ketika kita berbicara dengan orang yang berbeda budaya. Misalkan kita berbicara dengan bahasa Madura, menyampaikan pesan kepada orang yang berbahasa Jawa, maka di situ akan terjadi kesalahpahaman apabila keduanya saling tidak memahami kedua bahasa tersebut. Maka solusinya adalah menggunakan bahasa Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena kita di Indonesia ada satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kedua adalah hambatan dalam nilai dan norma yang berbeda. Nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh budaya tertentu mungkin akan sulit dipahami atau diterima oleh budaya lain. Seperti contohnya, dalam suatu budaya tertentu ada yang
menyatakan ketika kita bertamu ke rumah orang, maka kita harus menghabiskan makanan apabila disuguhi makanan. Sedangkan dalam istilah budaya Jawa, ketika kita bertamu ke rumah orang, lalu disuguhi makanan, kita tidak boleh menghabiskan semua makanan tersebut karena khawatir nanti kita dinilai sebagai orang yang rakus. Hambatan selanjutnya yaitu gaya komunikasi. Beberapa gaya komunikasi yang berbeda mungkin bisa menyebabkan kebingungan atau ketidaknyamanan dalam suatu komunitas. Jadi, kesimpulannya, mempelajari komunikasi lintas budaya berperan dalam menciptakan toleransi, memperluas wawasan, dan memfasilitasi hubungan agar lebih harmonis di berbagai aspek. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.